Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai laporan tugas dari sains data. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan sebagai moderator. Baik, langsung saja kita mulai pada latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia mengolah dan memanfaatkan data, sehingga melahirkan bidang ilmu data ataupun data science sebagai disiplin penting dalam mengubah data mentah menjadi informasi bernilai untuk pengambilan keputusan. Ilmu data ini mengikuti siklus hidup proyek, mulai dari pengumpulan, pengopresan, analisis, hingga pemodelan dan validasi. Ilmu data juga didukung oleh 3 pilar utama, yakni statistik, machine learning ataupun ML, dan bidang data dan big data, yang bersama-sama memungkinkan analisis dan prediksi berbasis data. Dalam praktiknya, alat seperti Python dan Pandas membantu ilmuwan menganalisis serta menampilkan pola dari data numerik. Contoh penerapan nyata dapat kita lihat pada algoritma rekomendasi pada TikTok yang memanfaatkan data interaksi pengguna untuk menampilkan konten yang relevan menggunakan teknik analisis data dan pembelajaran mesin. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan etika, terutama terkait privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, pemahaman tentang siklus proyek, keterkaitan antar bidang, penerapan praktis, dan aspek etika sangat penting agar ilmu data dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, pada tujuan laporan ini ada beberapa, yaitu yang pertama menjelaskan siklus hidup proyek ilmu data dan contoh penerapannya di sektor transportasi. Yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara ilmu data, statistik, machine learning, dan big data melalui diagram visual agar dapat memahami keterkaitan dan peran masing-masing pada bidangnya. Yang ketiga, menerapkan analisis data menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Pandas, termasuk membaca file CSV, menampilkan data, serta menghitung statistik deskriptif pada data numerik. Yang keempat, menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara ilmu data, statistik, machine learning, dan big data melalui diagram visual agar dapat memahami keterkaitan dan peran masing-masing pada bidangnya. Dan yang kelima, menerapkan analisis data menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Pandas, termasuk membaca file CSV, menampilkan data, serta menghitung statistik deskriptif pada data numerik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathar Fitriansyah. Yang pertama sini ada siklus hidup proyek ilmu data dan penerapannya di sektor transportasi. Jadi siklus hidup proyek ilmu data meliputi 5 tahap utama, yaitu pemahaman bisnis, pengumpulan dan analisis data, pembuatan model, implementasi, serta evaluasi hasil untuk memastikan solusi yang dihasilkan efektif. Dalam bidang transportasi, ilmu data digunakan untuk menganalisis pola kemacetan, meninjau tren perjalanan dan mengoptimalkan rute secara real-time, serta menjaga keamanan dan privasi data pengguna melalui enkripsi dan anonimisasi. Dengan demikian, penerapan ilmu data mampu meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan pada sistem transportasi modern. Selanjutnya, ada hubungan antara ilmu data, statistik, machine learning, dan big data. Ini merupakan gambar diagram Venn. Penjelasannya, diagram Venn tersebut menunjukkan keterkaitan antara 4 bidang utama yang membentuk ilmu data, yaitu statistik, machine learning, big data, dan ilmu komputer. Statistik berperan sebagai dasar analisis untuk memahami pola dan hubungan antar variabel. Machine learning memungkinkan sistem belajar otomatis dari data untuk membentuk prediksi dan keputusan tanpa instruksi langsung. Selanjutnya, big data menyediakan infrastruktur untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar, sementara ilmu komputer memberikan dasar teknik seperti pemrograman, algoritma, dan komputasi untuk pemrosesan serta visualisasi data.
Keempat bidang ini saling melengkapi dan beririsan membentuk ilmu data sebagai disiplin yang menyatukan teori, teknologi, dan kemampuan analitik dalam satu kesatuan. Selanjutnya di sini ada penerapan analisis data menggunakan Python dan Pandas. Jadi yang pertama di sini kami mengimport sebuah library yaitu Pandas. Jadi Pandas ini digunakan untuk menganalisis dan memanipulasi data. Selanjutnya membaca file CSV-nya, yaitu file CSV-nya itu memanggil data karyawan. Selanjutnya print 5 baris pertama ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama, dan data head-nya ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame-nya. Selanjutnya ada print statistik deskriptif kolom numerik. Ini untuk memberikan ringkasan statistik hanya untuk kolom numerik saja. Contohnya umur dan gaji. Selanjutnya penjelasan dari outputnya. Ini yang pertama ada 5 baris pertama. Ini merupakan data-data yang diambil dari file data karyawan CSV ini. Lalu yang kedua, ini merupakan statistik deskriptif kolom numerik. Jadi yang count ini memiliki 5 data. Jadi main ini diambil dari rata-rata umurnya itu 32,2 tahun dan gajinya itu 6,3 juta. Lalu STD ini merupakan variasi data. Jadi semakin besar semakin menyebar nilainya. Jadi selanjutnya ada min dan max. Min ini merupakan nilai terkecil dan terbesar. Selanjutnya ini ada 25%, 50%, dan 75%. Ini merupakan nilai kuartil, yaitu dengan cara membagi data dalam 4 bagian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rio Kurniawan. Saya akan melanjutkan saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai analisis studi kasus sistem rekomendasi TikTok. Ilmu data adalah bidang yang mempelajari cara mengekstrak informasi berharga dari data untuk mendukung pengambilan keputusan, termasuk di dunia bisnis. Salah satu penerapannya terlihat pada TikTok, yang menggunakan ilmu data untuk menganalisis interaksi pengguna seperti like, komentar, dan berbagi, sehingga sistemnya dapat merekomendasikan konten yang relevan sesuai minat pengguna. Pendekatan ini membuat algoritma TikTok menjadi lebih efektif dan personal. Namun, penggunaan data juga memiliki resiko etika, seperti yang terjadi pada kasus kebocoran data Yahoo. Perusahaan tersebut mengalami 2 kebocoran besar pada tahun 2013 dan 2014 yang memengaruhi miliaran akun, berisi informasi pribadi seperti nama, email, dan kata sandi. Yahoo dinilai lamban dalam melaporkan insiden ini, sehingga menghadapi tuntutan hukum, denda besar, serta penurunan reputasi dan nilai bisnisnya. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa menjaga keamanan dan privasi data pengguna merupakan tanggung jawab etis utama dalam penerapan ilmu data. Kemudian, untuk kesimpulan, ilmu data merupakan bidang penting yang mengubah data mentah menjadi informasi bernilai untuk pengambilan keputusan di berbagai sektor, seperti media sosial dan transportasi. Siklus hidup proyek ilmu data mencakup pemahaman bisnis, pengumpulan, pemrosesan, pembuatan model, hingga evaluasi hasil agar analisis berjalan sistematis dan akurat. Bidang ini berdiri di atas kolaborasi antara statistik, machine learning, big data, dan ilmu komputer yang bersama-sama membentuk dasar teoritis dan teknis ilmu data. Baiklah, untuk materi selanjutnya. Kemudian, penggunaan alat seperti Python dan Pandas mempermudah analisis serta pemahaman pola data, seperti pada sistem rekomendasi TikTok yang memanfaatkan
menggunakan ilmu data untuk memberikan konten sesuai minat pengguna. Namun, kemajuan teknologi juga membawa tantangan etika, seperti kasus kebocoran data Yahoo, yang menegaskan pentingnya menjaga privasi dan transparansi data. Secara keseluruhan, ilmu data tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan sistem digital yang cerdas, efisien, dan beretika, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Baiklah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan laporan tugas sains data. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia mengelola dan memanfaatkan data, sehingga pemahaman terhadap sains data atau data science menjadi sangat penting. Sains data menggabungkan pemrograman statistik dan analisis untuk mengekstrak pengetahuan dari data. Dalam prosesnya, penting memahami jenis data seperti data ordinal dan kategorikal, serta struktur data yang meliputi data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Analisis data umumnya menggunakan alat seperti Python yang pantas untuk membaca, mengelola, serta menghitung statistik deskriptif agar karakteristik data dapat dipahami dengan baik. Sebelum masuk ke tahap analisis lanjutan seperti pembelajaran mesin. Selain itu, penggunaan data publik dari sumber seperti BPS atau Kaggle membantu siswa berlatih dengan data nyata dan memahami penerapannya dalam konteks dunia nyata. Tujuan laporan. 1. Menjelaskan perbedaan antara data ordinal dan data kategorikal serta memberikan contoh nyata dari masing-masing jenis data. 2. Membuat ilustrasi visual yang menggambarkan hierarki struktur data, yaitu struktur, semi-struktur, dan konstruktur. 3. Menggunakan library Pandas dalam Python untuk membaca file Excel yang berisi data mahasiswa, serta menampilkan ringkasan statistik per kolom sebagai bentuk penerapan analis deskriptif. 4. Mengambil dan mengklasifikasikan 100 data publik dari sumber terbuka atau open data seperti BPS, Kaggle, dan portal data pemerintah. 5. Memberikan contoh analisis sederhana untuk menentukan kota asal mahasiswa terbanyak di kelas Anda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, tanpa salam, nama saya Ahmad Ridho. Saya akan melanjutkan bagian pembahasan. Yang pertama, yaitu perbedaan antara data ordinal dan data kategorikal. Data ordinal itu merupakan data kategori yang memiliki urutan atau tingkatan yang jelas antar kategorinya, seperti kepuasan pelanggan. Yaitu kan ada tidak puas, cukup bagus, puas, dan yang paling tinggi itu sangat puas. Atau bisa juga untuk jenjang pendidikan, misalnya yang paling rendah itu TK atau SD, hingga yang paling tinggi itu misalnya S3. Nah, meskipun jarak antar tingkat tidak selalu sama, sementara itu data kategorikal terdiri dari kelompok tanpa urutan atau tingkatan, seperti warna pakaian, jenis kelamin, bisa jadi kota asal juga. Setiap kategori berdiri sendiri dan digunakan oleh analisis frekuensi atau proporsi dalam pengolahan data. Kemudian ada ilustrasi hierarki struktur data. Dia itu ada 3 sesuai urutannya. Yang paling atas itu struktur data. Formatnya itu seperti database, CSV, dan Excel. Kemudian yang di bawahnya ada semi-structured data. Yaitu contohnya formatnya itu seperti JSON, XML, email, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada unstructured data. Jadi itu contohnya seperti teks, image, audio, dan video. Ini dia penjelasannya, yaitu hierarki struktur data terdiri dari 3 tingkat utama, yaitu data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur, yang dibedakan berdasarkan tingkat keteraturan dan format penyimpanannya.
Data terstruktur disusun rapi dalam baris dan kolom seperti pada database atau file Excel, sehingga dia itu mudah diolah dan dianalisis menggunakan alat seperti SQL ataupun bisa juga menggunakan Pandas. Data semi terstruktur memiliki pola yang lebih fleksibel. Biasanya dia itu disimpan dalam format JSON atau XML dan dapat dianalisis setelah dilakukan proses parsing atau transformasi. Nah, sementara itu, data tidak terstruktur seperti teks bebas, gambar, video, dan rekaman suara tidak memiliki pola tetap, sehingga dia itu memerlukan teknik khusus seperti NLP atau pengenalan gambar untuk dianalisis. Secara keseluruhan, semakin rendah tingkat keteraturan datanya, semakin kompleks pula proses pengolahannya. Dengan data terstruktur paling mudah dianalisis dan data tidak terstruktur paling sulit untuk diolah. Kemudian ini ada sebuah codingan penggunaan Pandas untuk membaca file Excel. Yang pertama kita harus mengimport dulu library Pandas. Di sini saya simpan sebagai PD. Kemudian kita deklarasikan variabel untuk membaca file. Di sini saya menggunakan fungsi read Excel dari Pandas dan saya masukkan direktorinya itu data mahasiswa.xlsa itu file Excel. Kemudian saya memastikan name itu dibaca sebagai text string dengan devname sama dengan devname saya convert menjadi step string. Kemudian yang terakhir tinggal menampilkan datanya menggunakan perulangan for. Saya tampilkan menggunakan fungsi print dari library-nya Pandas describe. Kemudian di bawahnya ada outputnya, itu output dari per kolom, ada count-nya, jumlah datanya, unit, top-nya, frekuensi, dan name-nya. Begitu juga untuk kolom yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu klasifikasi struktur data dari sumber open data. Sebelumnya nama saya Muhammad Iqbal. Nah, dan saya lanjutkan data wilayah Republik Indonesia bagian kabupaten berisi daftar lengkap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang disusun berdasarkan kode wilayah administratif. Setiap baris data terdiri dari 3 kolom utama, yaitu kode, parents kode, dan name. Kolom kode berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap kabupaten atau kota, seperti kode 1101 untuk Kabupaten Simole dan 1275 untuk Kota Medan, sehingga memudahkan pengolahan data secara konsisten. Kolom parents kode menunjukkan kode provinsi induk, misalnya 11 untuk Provinsi Aceh dan 12 untuk Provinsi Sumatera Utara, yang membantu dalam pengelompokan wilayah berdasarkan provinsi. Terakhir, kolom name mencantumkan nama kabupaten atau kota dalam format seragam seperti Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, sehingga dapat dibedakan jenis wilayahnya tanpa perlu data tambahan. Secara keseluruhan, struktur data ini sederhana namun sangat informatif dan berguna untuk analisis geografis maupun sistem informasi wilayah. Selanjutnya yaitu analisis kota asal mahasiswa terbanyak. Nah, di sini analisis provinsi digunakan untuk mengetahui seberapa sering suatu nilai muncul dalam kolom data. Misalnya, untuk melihat sebaran asal daerah mahasiswa berdasarkan kolom kota asal. Data dikelompokkan menurut kota, lalu dihitung jumlah mahasiswa dari tiap kota. Dengan bantuan Python dan library Pandas, fungsi value counts dapat digunakan untuk menampilkan jumlah tersebut secara otomatis dari yang terbanyak hingga tersedikit. Misalnya, jika Pekanbaru memiliki 12 siswa, Dumai 5 dan Padang 3, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa berasal dari Pekanbaru. Analisis ini berguna untuk memahami distribusi data dan menjadi langkah awal dalam eksplorasi serta pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan akademik maupun institusional. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sains data berperan penting dalam mengelola dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Melalui tugas ini, saya mempelajari konsep dasar ilmu data termasuk jenis dan struktur data, serta penerapan analisis sederhana menggunakan Python dan Pandas. Perbedaan antara data ordinal dan data kategorikal menunjukkan pentingnya memahami urutan dan
klasifikasi agar analisis tidak keliru. Penggunaan fungsi seperti Red Excel dan Descript mempermudah eksplorasi serta ringkasan statistik data. Selain itu, analisis frekuensi asal kota siswa membantu memahami distribusi data dan pengambilan keputusan, seperti perancangan kegiatan atau penerimaan mahasiswa baru. Secara keseluruhan, tugas ini memberikan pemahaman dasar tentang klasifikasi, visualisasi, dan analisis data sederhana yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, analitis, dan kritis mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademik maupun industri. Sekian, ini tugas kelompok kami. Terima kasih.